Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang kudus. Pada malam hari ini kembali kita bersekutu bersama, sehati dalam doa di hadapan Tuhan, bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menaikkan pujian kita. Mari kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan, Sang Pemilik hidup, Sang Penebus, Sang Penuntun dalam hidup dan kehidupan kita. Dan mari kita bersedia untuk senantiasa rindu mendengar dan merenungkan akan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari saudara-saudara yang kekasih, dengan segala kerendahan hati, kita menyatakan pujian kita. Firman Tuhan pada malam hari ini terpilih dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Kita menyambut firman ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami, baik selaku pribadi maupun sebagai keluarga, dan bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, menaikkan pujian, syukur, dan bersehati dalam doa. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Roh Kudus tuntunan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, di dalam mendengar, di dalam memahami, dan di dalam memberitakan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa di sorga, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah persekutuan malam ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, pembacaan saat ini terambil pada Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, umpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu
3 sukat sampai kamir seluruhnya. Amin. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita biji sesawi dan ragi, kecil dan sedikit namun berdampak atau memberi pengaruh yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata kerajaan dengan segala kebesaran dan kemegahannya? Tentu pemikiran kita terbawa kepada sebuah kesimpulan bahwa kerajaan menggambarkan tentang sebuah kekuasaan, sebuah kemegahan atau kebesaran. Dan pada malam hari ini kita mendengar akan firman Tuhan bagaimana Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah sesuatu yang luar biasa. Namun dalam menyampaikan dan menjelaskan tentang kerajaan Allah itu, Yesus memakai 2 contoh atau 2 ilustrasi, yaitu biji sesawi dan ragi. Saudara-saudara, yang mengejutkan bahwa kerajaan Allah yang diproklamirkan oleh Yesus berbeda jauh dengan kerajaan dunia. Bila kerajaan dunia hadir dengan tataran yang mentereng dan cara-caranya yang bombastis, tidak demikian halnya dengan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memakai 2 perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan Allah itu yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi. Nah, dari bentuknya, keduanya sama-sama terlihat remeh, sesuatu yang biasa-biasa saja dan mungkin tidak memiliki arti. Biji sesawi teramat kecil bentuknya, dan ragi biasa dipakai dalam jumlah yang sedikit. Kecil dan sedikit, demikianlah adanya. Namun, saudara-saudara yang kekasih, ketika biji sesawi ini ditanam dan bertumbuh, ia akan menjadi sebuah pohon yang tingginya bisa mencapai 3 meter, di mana carang-carangnya atau ranting-rantingnya menjadi tempat sarang burung. Benar-benar luar biasa, memberi dampak dan pengaruh. Begitu pula dikala ragi mulai dicampur dan diaduk dengan 40 liter tepung, maka akan menghasilkan adonan yang mengembang. Ragi yang sedikit saja dimasukkan dalam tepung 40 liter, itu memberi pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menjelaskan dan menegaskan kepada kita tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus memberi pengaruh yang luar biasa. Ketika Yesus tampil, mungkin sebagian besar orang melihat hal yang biasa-biasa saja. Namun kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah bagaimana kita merespon karya Yesus. Bagaimana kita mengimani kerajaan Allah itu dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bahwa ketika kita mengamini kerajaan Allah di dalam Kristus, itu berarti bahwa Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita ingat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kata kerajaan menekankan bahwa kiranya Allah yang memerintah dalam kehidupan kita dan bukan kita yang memerintah atas diri kita. Hal yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang yang percaya, kehadiran kita hendaknya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu, damai sejahtera itu. Mungkin sesuatu yang tidak spektakuler,
sesuatu yang bombastis atau luar biasa yang bisa kita lakukan, namun langkah-langkah kecil, perkara-perkara kecil yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita, setidak-tidaknya membawa pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan di mana kita berada. Paling tidak untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang sekeliling kita, untuk persekutuan kita, dan akhirnya untuk semua orang yang bisa melihat, yang bisa merasakan bahwa kerajaan Allah yang ada dalam diri kita sungguh-sungguh memberikan pengaruh yang luar biasa. Jangan pernah rendah diri atau memandang rendah apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kerajaan Allah yang kita yakini dalam kehidupan ini akan membawa pengaruh atau dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Kristus. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Kami bersyukur kehadiran-Mu dalam kehidupan ini. Engkau menyatakan kasih dan kekuatan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Engkau telah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami Tuhan, dalam hidup dan kehidupan yang Kau anugerahkan ini, untuk juga menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, tentang kasih, damai, sejahtera, dan kelemah lembutan dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kehidupan ini adalah kehidupan yang dapat memberi dampak lewat karya, lewat tanggung jawab, lewat pekerjaan kami masing-masing. Berkati kami semua dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan keluarga. Mohon hikmat, kekuatan, dan pemeliharaan-Mu senantiasa dalam menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari. Pekerjaan-pekerjaan kami, usaha dan tanggung jawab kami, pendampingan bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka. Dan juga ya Tuhan, menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh,
dan dalam masa pemulihan. Mohon iman, pengharapan, dan pemulihan yang daripadamu, ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, yang merindukan penolong yang sepadan, dan juga kehadiran anak dalam rumah tangga. Bahkan dalam berbagai-bagai pergumulan yang mereka alami dalam hidup ini. Ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami memohon, kami berseru, anugerahkanlah senantiasa kekuatan, iman, dan pengharapan dalam kehidupan ini, hanya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami para lansia, berkati mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan setiap hari, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita bagi segenap orang tua kami. Juga kami berdoa untuk pelayanan akan gereja Tuhan, khususnya jemaat Warakas. Mohon kiranya hikmat dan kekuatan bagi seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam mengangkat pelayanan persekutuan dan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Berbahagialah kita dan diberkatilah kita oleh Tuhan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Salam sehat, tetap semangat. Shalom dan Bongimelo.